Dalam sebuah hadis, riwayat yang diberikan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu dirinya dilemparkan ke dalam api besar dan dengan memakai manjanik atau pelontar batu. Jadi manjanik itu adalah pelontar batu. Apakah kamu punya keperluan? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, kalau kepadamu tidak. Kembali Nabi Ibrahim mengatakan, demikian pula untuk memenuhi janjinya. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dia sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik penolong. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doanya itu ketika dirinya ditangkap untuk dilemparkan ke dalam api, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, wa Ibrahim alladzi wafa. Dan juga lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu mencemburkan janji. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Hai Daud, tidak sekali-kali seorang hamba berpegang teguh kepadaku bukan kepada makhlukku. Lalu semua penduduk bumi dan langit memperdayakannya. Melainkan aku akan menjadikan baginya jalan keluar. Dari semalam kami telepon belum ada respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'dini ma'aka abadan. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sirna Rasa PPKN, khususan abina wa mursyidina wa murabbi ruhina Asy'ikh Muhammad Abdul Ghausif Maslul Al-Qadiri Naqsyabandi PPKN 3 Al-Fatihah. Ntar mas yang dibunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wakil Talqin Syekh Mursyid ya dimampukan hadir pada saat ini Romo Kiai Haji Anang Asy'ari dan seluruh wakil talqin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, berkah di dunia, dan senantiasa Allah kabulkan segala niat dan hajatnya. Bapak Kiai Haji Harun Al-Rasyid, Bapak Ustadz Suyatno selaku petugas manakib pada pagi hari ini, senantiasa beliau berdua tambah sehat, tambah berkah. Allah berikan kemurahannya dengan keistiqomahannya menjadi petugas manakib tiap subuh kita yang selalu kita ikuti. Para kiai, para asatid, para asatidzah, pemimpin madrasah, ikhwan wal akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kami dimampukan untuk hadir pada pagi hari ini karena tanggung jam 3:30 pagi kami baru tiba dari Yogyakarta ke Jakarta saat ini. Jadi melihat maklumat Guru Agung, bila seseorang ingin mendapatkan haji sempurna dari subuh sampai menjelang isyraq, tidak bergerak dari sajadahnya atau melakukan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu nur ali. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran ayat 139, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Maksudnya segala urusan apapun yang dilakukan secara syariat badan kita itu semuanya diserahkan kepada Allah. Betapa besarnya sebuah kedudukan yang ditandai dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang melaksanakan dijamin akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Maka hanya Allah semata yang akan memberinya pertolongan, kecukupan, kecintaan, dan penjagaan. Sungguh siapa orang pelakunya dalam bertawakal ini akan memperoleh keberuntungan yang besar. Karena sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah tidak akan diajab olehnya. Tidak akan dijauhkan kedudukannya dari dia dan tidak akan dihalangi. Maka di sini dalil keutamaan dalam tawakal berserah diri kepada Allah yang bersumberkan daripada sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bermimpi melihat semua umat di padang mahsyar dan kulihat umatku telah memenuhi dataran rendah dan pegunungan. Aku kagum melihat banyaknya jumlah mereka dan penampilan mereka. Kemudian dikatakan kepadaku, apakah kamu ridho? Maka Rasulullah menjawab, ya. Dikatakan, dan bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ketika ditanyakan, siapa sajakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang-orang yang tidak memakai setrika dalam berobat. Maksudnya mereka tidak memakai namanya yang dipanaskan dalam berobat. Tidak tatayur meramal nasib dengan burung dan tidak pula memakai ruqyah dalam berobat. Melainkan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal berserah diri. Maka Sayyidina Uqasyah berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk kami. Semoga dia menjadikan diriku dan kita semua salah seorang di antara mereka yang masuk jannah tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, jadikanlah Uqasyah salah seorang di antara mereka. Lalu yang lain berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, doakan pula aku kepada Allah agar menjadi salah seorang dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permintaanmu telah didahului oleh Uqasyah. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kamu berserah diri kepada Allah dengan sebetul-betulnya berserah diri kepadanya, tentu dia akan memberimu rezeki sebagaimana memberi rezeki kepada burung. Berangkat pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, barang siapa yang selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla menghindarkan dari segala biaya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yaktasib, dan barang siapa yang selalu berhadap kepada dunia, niscaya Allah akan menyerahkan dirinya kepada dunia itu. Lalu Rasulullah berkata kembali, barang siapa yang ingin menjadi manusia paling berkecukupan,
maka hendaklah lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan. Kembali Rasulullah berkata bahwa apabila kefakiran menimpa keluarganya, marilah kita mendirikan sholat. Karena memang demikianlah yang diperintahkan oleh Rabb kepada Pangersa Guru Agung mengajarkan kepada kita. Apapun masalahnya, apapun keadaan diri kita, ingat kepada Allah. Bila kita sakit, tidak usah ingat kepada dokter. Kita ingat kepada yang menciptakan dokter secara syariat di muka dunia ini. Kita berzikir kepada Allah, mengambil air wudhu, sholat, dan berzikir kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia meminta kepada Allah kadang-kadang memonopoli. Meminta sesuatu dengan sesuatu yang lebih besar. Apakah kita tidak berpikir sesungguhnya Allah lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan hambanya. Sampai hambanya meminta berlebihan, dijauhkan daripada penyakit. Padahal hakikatnya, bila seseorang berserah diri kepada Allah, dengan sesungguhnya Allah akan mencukupkan semuanya. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam surat At-Taha ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Di sini guru kita mengajarkan bagaimana seluruh ikhwan dan akhwat diperintahkan oleh guru kita menjaga wudhu kita agar sebelum datangnya sholat kita dapat melaksanakan sholat di awal waktu. Bagaimana runutan ibadah-ibadah sholat kita yang diajarkan oleh guru kita. Bangun tidur setelah sholat sunnah fajri, ditambah dengan lidafil bala, ditambah dengan sholat subuh 6 rakaat. Masuk nanti isyraq, semuanya total 20 rakaat. Di pagi hari saja sudah 26 rakaat. Itu kalau ditambah dengan li syukril wudu atau tahiyatul masjid bisa menjadi 30 rakaat. Masuk kepada zuhur, kita sudah sholat lagi sebanyak 10 rakaat. Qobliyah 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, dan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Yang 2 rakaat dilakukan dalam keadaan duduk. Masuk kepada asar, kita melaksanakan ibadah lagi kepada Allah 6 rakaat. Dan seterusnya sampai maghrib, isya, dan sampai kita melaksanakan qiyamul lail. Dan kita banyak-banyak bersabar dalam melakukan sholat. Kadang-kadang diri kita dalam melaksanakan ibadah sholat, banyak hal-hal yang memasuki dalam ibadah kita. Sehingga kita banyak lalai. Hitungan rakaat pun terlupakan. Kadang-kadang bacaan Fatihah pun kita baca sembarangan. Begitu pula bacaan-bacaan suratnya. Sehingga itu yang membuat kita tidak hati-hati dan tidak sabar menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, tidak bertawakal orang yang berobat dengan memakai ruqyah dan tidak pula dengan memakai setrika. Dalam sebuah hadis, riwayat yang diberikan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu dirinya dilemparkan ke dalam api besar dan dengan memakai manjanik atau pelontar batu. Jadi manjanik itu adalah pelontar batu. Apakah kamu punya keperluan? Lalu Nabi Ibrahim menjawab,
kalau kepadamu tidak. Kembali Nabi Ibrahim mengatakan, demikian pula untuk memenuhi janjinya. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dia sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik penolong. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan doanya itu ketika dirinya ditangkap untuk dilemparkan ke dalam api, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, wa Ibrahim alladzi wafa. Dan juga lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu mencemburkan janji. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Hai Daud, tidak sekali-kali seorang hamba berpegang teguh kepadaku bukan kepada makhlukku. Lalu semua penduduk bumi dan langit memperdayakannya. Melainkan aku akan menjadikan baginya jalan keluar. Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa dirinya pernah disengat kalajengking. Lalu aku bersumpah kepada ibuku agar memanggil tukang ruqyah untuk mengobatiku. Lalu tukang ruqyah memegang tanganku yang tidak tersengat, akan tetapi Al-Khawwas membacakan firman Allah dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak mati. Sesudah itu Sa'id ibnu Jubair berkata, tidak seharusnya bagi seseorang hamba setelah membaca ayat ini untuk berlindung kepada seseorang selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan kepada seorang ulama dalam mimpinya, barang siapa yang mengandalkan Allah Azza wa Jalla, niscaya akan memperoleh kekuatannya. Guru agung kita sepenuhnya menyerahkan apa yang diinginkannya kepada gurunya, yang sudah berserah diri kepada gurunya, berserah diri kepada gurunya, berserah diri kepada Allah, yang hakikatnya kepasrahannya, ketawakalannya, berserah dirinya itu hanya satu kepada saluran-saluran orang-orang yang telah diberikan nikmat, yaitu orang-orang yang sudah tawakal, sudah waro, dan sudah sholat dan sabarnya luar biasa di hadapan manusia-manusia yang lain. Kemarin ada supir yang mengantarkan kami di Jogja. Apakah ada orang seperti itu yang bisa melakukan ibadah tanpa menerima bayaran, tanpa menerima apapun? Saya bilang ada. Tidak ada yang tidak mustahil menurut Allah. Allah memberikannya semuanya sesuai dengan kudrat iradat Allah. Maka saya perjelas kepadanya, dan dia mengambil talqin zikir dengan keberkahan dari Syekh Mursi. Apa yang terjadi? Ternyata banyak orang-orang soleh yang hidup pada zaman ini yang bisa memberikan limpahan kebarokahannya, limpahan keserah diriannya untuk membawa orang tersebut bisa sampai kepada Allah. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa jangan sampai kamu disibukkan oleh rezeki yang telah ditanggung untukmu, sehingga kamu lalaikan amal fardumu dan akhiratmu tersia-sia. Sedangkan kamu tidak mendapatkan rezeki kecuali yang telah dipastikan oleh Allah. Maka Sayyidina Yahya ibnu Mu'adz telah mengatakan bahwa keberadaan rezeki pada seseorang hamba tanpa mencarinya. Maksudnya di sini tajrid, menunjukkan bahwa rezeki diperintahkan untuk mengejar hamba. Jadi hamba itu diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tidak selayaknya, tidak sebagusnya, atau tidak pantas bila seseorang menjadi khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi ini, itu mengudak-udak rezeki. Seharusnya rezeki yang mengudak-udak kita. Karena rezeki, harta benda, segala pun apapun kekayaan di muka bumi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa.
bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju panggilan Allah. Surga yang luasnya seperti 7 lapis langit, 7 lapis ya bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang sudah mendapatkan di dalam hatinya itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya kita merasa beruntung. Tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur pada Allah. Harim Ibnu Hibban bertanya kepada Uwais Al-Qarn, kemanakah kamu perintahkan aku? Maka Uwais menunjuk ke arah negeri Syam. Dan Harim bertanya, bagaimana dengan penghidupanku? Uwais berkata dengan nada agak meninggi, cis, dengan orang yang hatinya telah tercemari oleh keraguan nasihat apapun tak akan berguna baginya. Ingat, perkataan nasihat dari orang-orang soleh, orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, dari guru-guru agung kita, termasuk guru agung kita Pangarsa Abah Aos, jangan disepelekan. Itu menandakan orang itu ragu-ragu atas perintah orang-orang soleh yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya kita ini selaku salik, selaku murid, ikut saja kepada orang yang sudah ikut sampai kepada Allah, dan kita serahkan diri kita. Sesungguhnya dengan begitu kita sudah menyerahkan kepada orang yang sudah wusul kepada Allah dan bisa mengantarkan untuk kita bersama dengan Allah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyin hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا به بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم